tidak ada yang pasti, semua berubah. Tapi yang pasti itu sendiri adalah perubahan itu kan. Teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi ya, diterima menjadi bagian dari dan kita menjadi pelakunya gitu. Digitalisasi terhadap desa ya sedang terjadi. Dan itu bagian dari pergerakan menuju yang lebih baik. Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan om-om yang kebapak-bapakan. Ada Bung Nandar. Halo Mbak Eka. Ih, so imut banget, geli. Tadi kita ngobrol di luar gak gitu? Soalnya dipanggil om sih. Kan Bung Nandar tadi Sun bilangnya. Kalau om tuh harus ngontrakin. Skip. Gak ngerti, mohon maaf, polos banget soalnya Sun. Ada Bapak. Ada Mas Asep Sunandar. Iya. Terus orang-orang memanggilnya Bung Nandar. Iya. Oke, Bung. Siap. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Seperti yang dilihat gitu ya. Sehat. Sehat. Saya kalau subur. bilang nggak dalam kondisi baik, lihat badan kan. Iya, kenapa sih orang kayak gitu? Kak Ira apa kabar gitu? Kayaknya sehat-sehat aja badannya ini. Emang badan gede itu menandakan kalau kita selalu sehat gitu? Ya, biar disangka nggak miskin aja sebenarnya. Padahal kan ini karena stres, goblok. Ya nggak sih? Orang stres tuh banyak makan gitu. Iya. Berarti Ira stres Mas? Bung. Stres berarti. Jadi kayak yang stres, kepikiran jadi makannya lebih banyak Iya. gitu. Jadi seperti ini gitu. Kalau kurus takut disangka miskin. Sangka miskin. Jadi Kalau kalau gemuk sangkanya uangnya banyak gitu nggak sih? Karena mangan bae terus diutangin. Kak kamu jemang sih. Bung Nandar ini adalah seorang programmer handal di seantero Jaga Cirebon Raya. Iya, iya. Mampus. Iya, iya. Bagus ya, menjilatnya tuh bagus. Iya. Tapi Gimana? bohong. Kedengeran gak itu? Kedengeran. Oh, kedengeran. Ulangin. Kedengeran juga. Programmer sejak kapan nih menggeluti dunia programmer gitu? Emang kuliahnya basicnya ini? Iya, kuliah Ambil kebetulan kuliah. basicnya di informatika. Mm-mm. Cuman pada akhirnya dituduh jadi programmer. Mbak. Oh, kayak gitu ini. Itu tuduhan yang sangat luar biasa. Oh, bukan. Saya bukan programmer awalnya gitu, Saya Bung. cuman ketik-ketik aja bikin puisi berupa skrip. Oh, atau enggak jadi aplikasinya. bikin puisi. Iya. Pantun juga tah. Enggak. Masak air biar mateng. Cakep. Terus tiba-tiba ya Anda programmer. Iya. Tiba-tiba dilabelin Kentut. programmer. Berarti emang awalnya ini nggak melabeli diri programmer. Biasa aja merendah. Ya, Ira tuh sok-sok takut- merendah, Bung. Harus low profile sih. Oh sebenarnya. gitu. Nggak takut beban aja. Cuman Hmm. memang pernah artinya masuk ke dunia itu terjerembab ya. Oh terjerumus, terperangkap Ya. gitu. Cuman segera meloloskan diri lah gitu. Kenapa tuh? Pusing kali, Mbak. Mikir terus. Apa coding-coding gitu? Segera dialih tugaskan ke yang lain. Jadi ini nyerah gitu, nyerah. Nggak nyerah, mau naik kelas aja. Kalau kuliah sebelumnya di di Bandung. Di Bandung. Tuh, tahu kan Isen abis liat Lambe Tura. Wah, iya ya dibahas ya. Di Bandung dulu di STT Telkom. Kan sekarang mah sudah jadi Telkom University ya. Iya, iya. Jadi setidaknya gini sebenarnya, Mbak Eka. Mm. Kalau yang kuliah di situ kan rata-rata pada pinter nih. Saya nih kategori menengah ke bawah. Nggak pinter-pinter Gak boleh banget. merendah terus Ira Oh, tuh iya. Mas. Nanti ada saatnya. Oh iya. Ada saat- Ini awal-awalnya dulu ya, awal-awal. Biar ngeselin. Iya. Jadi dulu simpel sebenarnya, kira-kira kita harus punya sesuatu nih. Punya produk, punya karya. Dengan teman-teman yang mungkin punya akses lebih luas, ya saya memilih jalan untuk balik ke Cirebon. Standarnya sama sebenarnya. Setiap orang tuh pada waktu itu pasti bilangnya saya ingin membangun wilayahnya. Cuman saya mah orang desa gitu. Gimana caranya saya berkontribusi di desa. Pada waktu 13 akhir itu kan mulai ada tuh tentang perumusan undang-undang desa. Jadi desa itu kemudian dipayungi dengan undang-undang. Oh baru dibikin 2014, gitu. iya. Perjuangannya sih sudah sangat lama dari teman-teman perangkat desa yang lain. Nah, saya melihat bahwa teman-teman di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jogja itu sudah lebih dulu merespon itu. Simple, saya cuma ingin gimana caranya nih Cirebon juga merespon. Lalu saya
membuat hal yang serupa. Jadi tidak ngambil karya orang, tapi konsepnya begini. Ya, saya bikin aplikasi untuk pelayanan di desa dengan standar mimpi orang yang baru balik sebenarnya. Kan dalam konsep implementasi dipikirnya ada produk tinggal dipakai selesai kan? Iya, teorinya ya. Sama prakteknya gimana Pak? Sama kayak apa? Sulit. Jadi kayak orang ngelihat sukses lah. Kayaknya cuma ngejalanin usaha terus jalan. Enggak, bangkrut tidak segampang itu. Enggak segampang itu. 2014 dicobakan, saya harus punya piloting. Ya, waktu itu di desa terdekat dulu lah gitu. Di wilayah sendiri gitu ya. Di wilayah ya. sendiri, karena jangan sampai gini, kita bicara bahwa ini kemudian bagus, handal, tapi dari kita itu kan klaim sepihak tuh. Tapi kalau saya waktu itu ingin gimana caranya teman-teman perangkat desa ini merasakan manfaatnya, lalu dari mereka yang kemudian mengambil statement itu. Jadi iya nih saya terbantu segala macam, dan saya ikut itu proses itu. Pendampingan 2014 lah, nggak sesederhana itu. Masih banyak orang yang denial terhadap hadirnya teknologi pada waktu itu. Ya kalau di desa gitu kan ya kayak yang udah terbiasa gimana gitu kan, terbiasa kayak manual gitu. Betul. Kan Bung, terus tiba-tiba nongol Ira jeng-jeng memperkenalkan teknologi digital gitu, aplikasi desa, terus Kik sapa Ira Kik ruwet ya nggak sih? Makasih loh udah mewakili. Ya itu tuh orang-orang tuh gitu dalam hatinya tapi nggak bilang ke Ira aja. Jadi dengan adanya internet saja itu dianggap sudah teknologi banget tuh. Betul sebagai infrastruktur untuk bisa komunikasi sama dunia kan. Sudah ada komputer saja dirasa cukup. Cuma kan pada akhirnya harus ada satu sistem yang mampu mengadministrasikan mereka secara baik, sehingga siapapun orang yang di belakangnya pelayanan dan standar pelayanannya sama. Jadi jangan ganti orang, belajar lagi, lama lagi. Iya. Nah, kalau sekarang mah orang nyebut legacy lah. Jadi saya sharing ke teman-teman di desa tuh, baik ke pakunya atau ibukunya, warisan kita tuh tidak melulu bangunan fisik, tapi sumber daya manusia yang lebih baik, tatanan pelayanan yang lebih representatif itu juga penting. Membangun gang, ya, papinisasi, plurisasi atau apapun yang ada isasinya itu penting, tapi mempersiapkan sumber daya manusia di pelayanan di desa itu juga harus, sehingga nanti kita saat kembali jadi masyarakat tuh kita sudah tahu tuh titik terakhirnya ada di situ. Kalau mundur lagi berarti ada perubahan yang ke arah yang tidak baik. Jadi ini hanya bisa diakomodir ya menurut saya yang memang orang dengan background di IT ya salah satunya dengan IT. Di luar nanti ada pendampingan pemberdayaan yang tidak instan. Enggak serta-merta karena ada manusia di situ. Gimana tuh awal-awal ngajarin teman-teman di sana? Ya, bisa dibilang kayak masih buta teknologi gitu nggak sih Bung? Masih awam gitu, masih yang nggak ngerti sama sekali kayak gitu. Betul. Kita tuh kalau belajar tuh sebenarnya kejauhan ya. Maksudnya kalau di kampus di dunia itu udah kemana-mana nih, bahasa program juga kemana-mana. Awal-awal ya sebatas ngajarin bagaimana pakai Excel yang baik, bagaimana ngeprint yang benar, bagaimana cara pakai printer, lalu ada infocus, bikin presentasi, itu juga kan hal yang penting. Berkirim sebelum ada booming WA nih, misalkan harus ada email, website desa dan lain sebagainya, itu penting. Bagi sebagian orang ya hanya media publikasi, tapi kalau kita bisa menjelaskan ke mereka pentingnya website desa, itu akan menjadi alat yang cukup ampuh untuk memberikan hak jawab ketika ada berita miring di luar. Bener gak? Sekarang kan zamannya jejak digital. Jadi kalau screenshot iya. Bayangin gini, banyak banget orang-orang yang datang ke desa misalkan ngaku dari media online, tapi tujuannya apa, dalam tanda kutip lah ya, minta uang misalkan. Lalu mereka kalau enggak saya sebarkan nih. Coba bayangkan kalau kemudian seluruh pembangunan ini mulai dari 0%, misalkan 30, 60, 80, 100 atau apapun fasenya, terdokumentasikan dengan baik. Jadi orang datang ke desa tuh tahu bahwa dulu ini jelek sekali jalannya. Ada before afternya. Betul. Gitu ya Bung. Ya, before after tuh berarti 0 ke 1 ya. Tapi perjalanannya nih dari rembugannya, dari mulai kemudian menyusun segala macamnya, dan itu terdokumentasikan. Jadi orang tahu legacy ini. Nah, kalau kemudian manusianya juga bisa di upgrade lah knowledge-nya,
insya Allah nanti kita juga nyaman di desanya gitu. Iya, yang Isun tahu nih ya. Kalau dari kan Isun anak kota tuh. Gak mesti kalau di desa tuh gitu, apa identiknya tuh lah mindset orang-orang tuh kayak dana apapun dimakan gitu sama perangkat desanya. Jadi jalan-jalan masih pada lobang-lobang gitu, nggak dibener-benerin kayak gitu tuh Bung. Jadi kayak udah identiknya jelek gitu loh kalau di desa pelosok kayak gitu. Ya mungkin awal-awal begitu ya. Ya itu kembali lagi ke SDM yang ada di desa, ke pucuk pimpinannya, lalu kebijakan yang dilakukannya. Ada yang masih begitu, mungkin saja ada yang memilih begitu. Tapi ada juga yang kemudian sudah mulai berubah nih. Saya punya desa yang kita dampingi yang sejauh saya tahu di kota Cirebon nih, yang ruang pelayanannya bagus banget. Ngalang-ngalain kota. Ada yang kemudian sangat jadul nih, kayak kalau kita nonton film 3 Idiot, datang ke situ lalu langsung hitam putih tuh, masih ada, lucu gitu. Misalkan di tahun 2021 dana desa sudah berjalan dari 2015, 16 berapa tahun tuh, dan masih begitu kan aneh. Stuck gitu-gitu baik gitu ya. Makanya sekarang nih desa jadi sesuatu yang seksi, cuman siapapun boleh, tapi kira-kira bawa impact yang baik lah gitu. Jadi bukan hanya jadi prasmanan semua orang nyari keuntungan gitu. Intinya gitu. Kalau saya fokus ke itu, ke sumber daya manusianya. Karena nanti mereka yang akan mengelola desanya. Biar desa tuh nggak dianggap kayak yang masih terbelakang kayak gitu nggak sih Mas? Masih jadul, masih nggak maju kayak gitu. Sekarang diperbaiki gitu ya. Jadi standar layanannya tuh jadi memenuhi baku standar lah kalau ini apa. SPM deh, standar pelayanan minimal desa tuh ada sebenarnya Mbak. Itu ada Permendagri-nya. Jadi tentang transparansi, tentang pelayanan yang terbuka, pelayanan yang cepat dan segala macam. Nah, ini kalau kemudian tidak dikemas tuntutan ini atau kebutuhan ini tuh harus disolusikan. Transparansi gimana caranya? Kemudian pelayanan cepat gimana caranya? Nah, itu harus tersistemasi pada akhirnya. Makanya dalam kacamata saya yang di background pendidikan IT, ya aplikasi solusinya. Bukan segalanya, tapi waktu itu saya berpikir, gimana ya saya ngobrol sama perangkat desa, saya harus punya media nih, aplikasi itu. Mereka tuh rajin loh, aslinya rajin, ngentri rajin, apa rajin. Cuma semangat gitu ya. Semangat, desa-desa yang saya temui itu sekarang malah tambah bagus lah ke sini, ya. Ya kalau masalah kurang sih ada saja, tapi perubahan itu nyata. Ya mereka mau belajar gitu ya, Bung. Betul. Malah banyak anak muda yang sekarang di desa, Mbak. Ya. Masih malah terjun gitu ya. Mau ini. Mereka punya awareness sekarang, punya kepedulian sama desanya. Betul. Nah ini kan bagus banget sebenarnya. Iya. Iya, setahu Isun biasanya anak-anak desa pada ke kota lah, keluar kota gitu, kayak nggak ngurusin tuh desanya, bodo amat. Kayak saya gitu. juga ke kota cuman buat makan doang, balik lagi. Di desa gak ada tempat makan, gak ada rumah makan Pak? Ada, biar mampir aja sebenarnya. Buat ini update story ya, nih abis makan nih di kota, pulang. Gitu. Bagus berarti ya, anak-anak muda udah mulai peduli gitu. Iya, banyak sekarang, banyak. Jadi orang-orang yang kemudian tidak tahan dengan mau mempertahankan pola lama terus, pada akhirnya tergeser dengan sendirinya. Dan ini sesuatu yang bagus. Belum 100% tapi sedang menuju ke sana. Dan semua pihak terkait. Ini saya bukan bukan teori, ini saya temukan di lapangan. Prakteknya begitu. Jadi ada desa-desa yang kemudian pelayanannya sudah by aplikasi, ada yang kemudian kadernya dididik dan sekarang sudah mau peduli. Tapi kayak gitu awal-awalnya ini gak sih Bung, anak mudanya kayak dipandang sebelah mata gak sih? Pasti. Masuk ke desa kayak kamu tuh masih cilik gitu loh, masih bocah. Soalnya setahu Isun perangkat desa kayak yang dari Kuwu dan Kebok-Bohe tuh kayak orang-orang tua tuh isinya tuh. Orang-orang tua dan iku-iku bae, circle iku-iku bae, saudaranya inilah, sepupunya inilah gitu gak sih? Ya pada awalnya begitu. Tapi kan pada akhirnya tuntutan ke sini ya, tuntutan dari penerapan aturan undang-undang itu kemudian tidak meminta ke pemberdayaan. Artinya
Berarti kan kalau kita mau melayani orang dengan baik, kitanya juga baik gitu kan. Kita mau memberikan service terbaik, pasti kita ditatar dong gitu. Makanya tadi di luar bahwa tidak 100% sempurna, proses ini sedang berjalan gitu. Nah, kita ngelihat harapan itu deh gitu. Nah, yang saya suka tuh ketika melihat mereka berproses, bertumbuh menjadi lebih baik, itu kan seneng banget tuh sebenarnya. Bangga gitu ya. Seneng bahwa iya, seneng kayak gitu apa sih? Oh, ada tuh bisa begitu gitu. Jadi kita bisa memberikan servis yang terbaik. Bung Nandar nih founder OIP, Orbit Indonesia Persada. Apa tuh? Iya. Itu tuh ini ya, apa namanya? Tadi ketika kita mau turun ke desa kan kita mau nawarin sesuatu. Ketika nawarin sesuatu pasti ada kontrak kerjasamanya dengan siapa nih. Nah, itu badan hukum perusahaan yang saya buat, yang kemudian menjadi naungan dari produk yang saya tawarkan. Jadi Orbit Indonesia Persada itu perusahaan konsultan IT, software house, atau apalah kalau orang nyebutnya nggak apa-apa. Jadi itu badan hukumnya, lalu kita punya produk pelayanan di desa. Jadi menawarkan aplikasi-aplikasi gitu ke desa-desa. Iya, karena kan gini Mbak, data tuh ada, tapi desa tuh tidak mampu mengakses itu. Tapi manusianya tuh ada di desa. Aneh kalau kemudian desa tidak memiliki validitas data yang terbaik lah gitu. Kita nggak bisa lagi ngandelin ke yang di atas misalkan karena dengan regulasinya sulit diakses, nggak apa-apa. Kita mendata secara mandiri saja. Nah, dari data itu kan kemudian harapannya tadi dengan dana yang diberikan, dia mengambil kebijakan secara akurat nih. Jadi bukan berdasarkan selera tuh. Punya A, selera saya fisik, bangunan fisik, B, enggak. Nanti diarahkan gitu tuh harapannya. Ada pos-posnya gitu ya. Betul. Dananya dibagi-bagi buat ini itu, Betul. ini itu. Pemerintah juga kan di bidang keuangan sudah mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa sendiri. Nah, ini pada akhirnya memaksa orang yang tadinya tidak tertib menjadi tertib. Gitu. Gitu Mbak Eka. Jadi lebih datanya lebih ini ya terstruktur gitulah. Datanya tuh ada gitu. Iya, karena kan itu mereka mungkin membangun, ada anggaran dibangun. Tapi kalau administrasinya nggak bener, temuan. Jadi ada yang bilang nih, korupsi itu kan karena tidak mampu mengadministrasikan misalkan. Padahal mereka membangun. Nah, sistem keuangan desa misalkan itu kemudian hadir yang dari pemerintah ya untuk menertibkan itu. Baru nanti cross check di lapangan bener atau enggaknya gitu. Nah, tapi itu kan bab keuangan nih. Kita datang ke desa kan nggak akan nanya masalah ini anggaran dipakai kemana, nggak gitu. Kita mau datang ke desa minta surat keterangan, minta pelayanan PBB dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya bisa dilayani dengan cepat. Coba deh kalau kita ke perbankan, kita nggak pernah datang lalu nanya, misalkan kita sebut namanya Mawar. Saya mau dilayani sama Mbak Mawar aja enggak. Jadi harus ada ruang pelayanan representatif itu secara tempatnya, secara baku pelayanannya ya ada SOP yang siapapun di belakangnya itu mampu melayani warga gitu. Jadi standar pelayanannya. Jadi tidak prosedur-prosedurnya gitu ya. Betul. Jadi bahasanya nggak nyari orang. Kan sering banget tuh. Iya. Maunya sama ini gitu ya. Ya datang-datang ke ini. Ininya ada enggak gitu ya, kalau gue lagi lunga ya enggak, sekarang nggak bisa gitu. Lagi lunga terus wis lah kok maning gitu. Ya, padahal itu ada orang gitu kan. Padahal itu ada orang gitu. Isen dianggap apa? Isen dianggap apa? Kenapa maunya sama si itu baik kayak gitu-gitu ya. Itu kearifan sebenarnya, Mbak. Kearifan bahwa orang tuh suka dengan si A, ingin dilayani sama si A. Enggak apa-apa. Itu mungkin enggak hilang. Ya kan, agak beda nih misalkan dengan pelayanan yang di kota. Saya suka sama Walugo ini, saya suka sama perangkat desa ini. Tapi bagaimana dia kemudian melayani dengan standar yang benar, ini yang bisa dirubah. Contoh nih sekarang, dengan adanya situasi pandemi, beberapa desa lockdown kan, ada yang sampai 3 hari, 5 hari. Emang pelayanan tutup, Mbak? Enggak, masuk mereka. Tetap melayani. Tetap melayani, mungkin di rumah. Kalau kemudian akhirnya masing-masing repot, makanya harus ada sistem terintegrasi yang mampu melayani mereka dimanapun, gitu. Sehingga bisa dilihat recordnya bahwa berapa banyak pelayanan desa. Ini sekarang kan yang lagi booming SKU misalkan. Oh iya. Iya kan, SKU karena ada bantuan gitu ya. Berapa banyak sih SKU yang keluar? Jangan sampai ada orang ngobjek SKU nih misalkan.
Karena apa? Produk hukum itu teh. Desa menerangkan bahwa si A punya usaha. Bener nggak punya usahanya? Yang melayani siapa? Dilayani kapan? Yang nanda tangan siapa? Gitu. Ya, harus valid gitu ya. Jadi dengan aplikasi itu bisa di tracing gitu. Kalau aplikasi desa gitu tuh bikin malas aparat desa, perangkat desa gitu nggak sih, Bu? Awal-awal iya. Iya. Awal-awal iya. Tapi itu bagi mereka yang tidak mau berubah. Maunya dengan aturan lama gitu ya. Karena gitu yang pasti itu kan sebenarnya perubahan. Tidak ada yang pasti semua berubah. Tapi yang pasti itu sendiri adalah perubahan itu kan. Sekarang gini deh, smartphone itu udah jadi barang mewah enggak sekarang? Sempat menjadi barang yang eksklusif, tapi pada akhirnya semua punya. Iya, semua punya. Pernah ada pelatihan misalkan WA enggak? Tapi semua bisa gitu loh. Nah, orang-orang yang denial, yang menolak ini pada awalnya, ya pada akhirnya nggak bisa menolak lagi, gitu. Karena tadi, misalkan aturan pemilihan kepala desa jadi 6 tahun, gitu ya. Kalau kemudian orang-orang ini menolak, lalu permintaan di sana cepat, ya tersingkir pada akhirnya. Jadi yang menolak perubahan pasti tergeser. Jadi awal-awalnya banyak yang menolak tapi dengan diberikan pemahaman gitu, insya Allah bisa. Dan saya saksikan bisa. Pemahamannya berapa lama, Bung? Lama ya. Pendekatan. Jadi gini Pak, gitu. Kayaknya agak susah gitu nggak sih ngobrol sama ini? Ya, orang tua yang gitu. Beda-beda triknya ya. Kalau ngomong sama orang tua ya pasti nggak mau dibantah. Ada triknya gitu. Ada. Ya. Contoh nih, saya pernah punya pengalaman di salah satu desa nih. Ada lebih yang saya pendampingan sudah 1,5 tahun lebih nih. Nggak mau pakai aplikasi. Tetap nggak mau. Udah 1,5 tahun. Nggak mau. Jadi di bagian pelayanan saja yang mau. Jadi bikin surat nikah apa segala macam ya maunya manual. Sampai akhirnya ada lebih desa lain yang mungkin lebih muda. Kan sesama lebih pasti ada forum ya atau ada komunitas. Kita bisa gawe mungkin yang 1/2 jam peraga. Panas tuh. Tergodoh, ngebul. Datang Mas Handar pakai aplikasinya Mas Handar bisa cepet nggak? Saya bilang bisa. Bapaknya mau belajar tahayu. Gitu aja disambutnya. Jadi apapun motif awal dia mau belajar, mau buat engkek-engkekan ya nggak apa-apa. Toh pada akhirnya dia akan merasakan manfaatnya. Dan yang paling penting sebenarnya harus ada tadi record atas pekerjaan dia. Misalkan gini, si pemerintahan kalau di desa tuh berganti nih, yang baru nih jangan hanya nerima stempel, atau nerima berkas yang nggak ada apa-apa gitu. Nah, serah terima memori jabatan secara digitalnya harus mulai dilakukan sehingga saya mau duduk di situ ya saya tahu penduduk ada segini, yang lansia ada segini, pelayanan terakhir ada begini, datanya ada gitu datanya. Ya. Nah, mau tidak mau itu harus dimulai. Kalau tidak ya mau sampai kapan? Betul. Ya gitu-gitu baik. Kan ada yang bilang gini, masa depan tuh bukan nanti, saat ini sebenarnya. Bener gak? Ya, kita mungkin orang-orang di proses transisi itu tuh kalau kita nggak nyambut ya kita tertinggal gitu. Kitanya harus masuk gitu lah. Betul. Makanya zaman teknologi, sistem informasi desa terintegrasi saya tawarkan sebagai solusi gitu. Yang nanti kalau untuk warga ada lagi tuh. Tapi nanti kita bisa ngobrol lah masalah apa aja sih yang ada di desa, aplikasinya gitu. Berarti selama ini Bung Nandar nih ke desa-desa gitu keliling. Iya. Kayak nawarin awal-awal gitu. Tuh kayak ada yang anggap LSM. Ada yang anggap wartawan. Terus sales marketing. Gak apa-apa, itu hal yang harus kita terima. Karena kan nggak ada saya nggak numpang siapa-siapa, nggak pakai nama. Independen. Ya nggak ngejual nama siapa, nggak. Ya sadar diri aja Mbak, kita turun ngobrol, yang mau ya alhamdulillah didampingi segala macam gitu. Jadi berproses aja sih sebenarnya. Terus ada pernah pengalaman yang nggak ngenakin gitu loh pas ke desa A atau apa yang? Saya pernah sudah dilempari batu, nggak mungkin dong Kak, goblok. Heroik banget ya. Iya. Luka-luka iya, gitu. Mana nggak punya BPJS. Ngapain kamu? Emang nggak punya? Sempat ada. Terus udahan. Tidak ngurus lagi. Jadi saya ada cerita-cerita seru pernah gini, sudah pendampingan nih udah 4 bulan jalan. Tiba-tiba kemudian stop begitu saja bisa. Ya tadi ngerasa
ya gimana gue aja, seleranya masih jalan mau enggak gitu. Jadi sudah pendampingan rutin bertahap gitu. Kita tuh kalau datang nggak selalu mereka ada Mbak, awal-awal tuh. Bisa saja pas datang kondangan. Ini nggak ada rapat-rapat kayak gitu. Kondangan, saya mau ke warga dulu. Menghindar aja. Oh iya kayak tiba-tiba wah ada Bung Nander. Iya. Bikin kopi tahu-tahu cabut. Iya. Gitu. Ada yang kayak gitu. Saya mau ngisi bensin dulu. Iya. Tapi di pleret gitu kan. Bensinnya ada. Tapi ya itu prosesnya. Iya, sering berjalannya waktu gitu ya, Bu. Iya, tapi enak sebenarnya. Serunya di situ. Ya, saya punya keuntungan non materi, artinya gini. Pada akhirnya saya punya banyak saudara, saya punya banyak orang di banyak desa. Jadi baik relasi juga. Banyak relasi. Saya mau ke Kuningan, misalkan ke daerah Luragung, saya ada desa dampingan di sana. Sama pakunya, sama perangkat desa yang lainnya kenal. Jadi silaturahmi itu yang kemudian memperbanyak rezeki sebenarnya. Iya benar. Iya. Nah terus orang juga kan kadang ngomong, kalau ngomong sejarah deh, dulu saat orang cerita soal jarak tempuh Jakarta ke Surabaya bisa nih dalam sekian jam, pasti ditertawakan. Teknologi juga begitu awal masuknya. Tapi pada akhirnya kalau kita mau bersabar ya nerima kok gitu. Berproses. Ya. Ira nggak ini tabung pengen jadi perangkat desa gitu? Kayak gemes tuh, gemes sama si desa ini atau enggak desa Ira sendiri, terus yang Ison harus terjun nih sini biar memperbaiki ininya kayak gitu. Sejujurnya pernah. Saya pernah masuk jadi perangkat desa. Oh, pernah. Pernah. Jadi PLT Sekdes pada waktu itu. Di pelaksana tugas harian, pelaksana tugas ya. Jadi 2015 belum mengajukan anggaran apapun kan kebayang dong. 4 bulan lagi sisa, belum ngajuin apa-apa gitu. Kelihatan normal kalau pelayanan sih, tapi kan nggak ada anggaran yang turun. Paku keder dong. Singkat cerita saya masuk lah gitu, diminta dengan semua konsekuensi yang sudah dibicarakan. Tapi ya sebentar, saya kayak orang kursus aja. Jadi pas Sekdes magang tah. Kayak Isen nih host magang. Sekdes kursus. Bung Nander jadi Sekdes khusus. Sekdes kursus, jadi cuma kursus aja jatuhnya. Tapi saya melewati fase pada saat penyusunan anggaran, pada saat pelaksanaan, dan pada saat penyusunan SPJ tahap 1. Ya sudah, dikasih kesempatan belajarnya segitu. Jadi kalau kita yang sering teriak pelayanan nggak cepet nih, lambat segala macam, kita mungkin belum pernah ada di dalamnya. Dan memang mereka butuh didampingi. Jadi kalau teman-teman yang kuliah jauh nih, lalu kembali ke desa, coba deh berkontribusi deh. Belum mau di bidang pertanian, peternakan, atau apapun sok coba. Ngobrol dulu gitu ya sama perangkat desanya. Iya, gitu, sama pimpinannya ya sama tahu di dalamnya gimana kayak gitu. Banyak kesempatan lah sekarang mah gitu. Kalau saya ya di bidang IT ini solusinya gitu. Terdampingi gitu. Jadi pernah masuk di situ, tahu, sehingga kita mau protes terlalu banyak pun ya ngerem. Oh ternyata gini. Ternyata mereka butuh didampingi, butuh kemudian dikawal. Sok mau BIMTEK sehari, 2 hari, 3 hari, yang ingat pada saat itu. Besok lupa lagi Mbak. jadi BIMTEK saat itu begini. Iya. Makanya kalau saya sambil jalan aja diajari. Ketika mereka ketemu masalah, misalkan cara make nih nggak ngerti, ya sudah, misalkan kan ada tuh yang mau ngeprint tuh si apa printernya yang dipindah, apa ya komputer yang dibawa-bawa. Emang ada sampai kayak gitu-gitu juga, Bung? Masih ada yang begitu. Padahal internet mungkin sudah ada, artinya jaringan sudah ada. Kenapa nggak sambil jalan kita ajari tentang sharing printer. Kita ajari mereka sampai troubleshooting persoalan mereka sendiri. Sehingga mereka yang menyelesaikan gitu. Jangan terus dimanfaatkan, tetap bodoh ya artinya. Tetap nggak bisa supaya kita terus di situ, nggak seru lah kayak gitu. Kita bergerak aja, nanti banyak kok pos-pos lain. Setelah kemudian teknis ke situ, bisa ke pemberdayaan, bisa ke hal yang lain gitu. Dan sekarang tuh terbuka kok pemerintah support atas hal ini. Udah keliling berapa desa? Kalau di Cirebon tuh ada lebih dari 50, Mbak. Jadi nama aplikasinya tuh nggak apa-apa promo di sini. Hah? Nggak apa-apa kan bisa di-cut. Beb. Iya. Pokoknya berbau-bau promo di-cut, Beb. Langsung ngomong aja. Jadi sistem informasi desa terintegrasi atau SIDESI itu kemudian sudah ada di lebih dari 50 desa di Kabupaten Cirebon. Lebih dari 50 desa ya. Tahun ini
belum terhitung tahun ini. Banyak banget ya, lumayan. Ya dari 2014 Mbak sambil jalan. Di Pekalongan ada 4 desa. Oh, di Pekalongan juga. Ada. Jadi nggak cuma wilayah Cirebon aja. Iya, kita kerja sama teman, lalu dia punya akses ya kita masuk. Di Kuningan ada 1 gitu. Nah itu yang memperkaya kita soal kondisi real berbagai macam desa tuh sebenarnya. Nih kultur masyarakat nelayan, masyarakat daerah gunung ya misalkan, dengan masyarakat yang jadi banyak warga pendatang perumahan itu beda gayanya, pendekatannya beda gitu. Caranya beda-beda ya. Gitu. Jadi sekarang sudah mulai diterapkan nih. Jadi kalau di desa sendiri ada aplikasi namanya Sidesi. Kalau datang ke desa, kan orang datang ke desa nggak selalu mau bikin surat pelayanan. Kadang datang cuma mau nanya IPPB kita nih siapa sih? Cuma gitu banget itu ke desa tak? Iya bisa saja begitu karena nggak datang nih gitu. Dan kalau orang yang bukan megang ya nggak tahu, kan aneh. Kenapa data itu tidak bisa terbaca oleh siapapun? Seharusnya kan pekerjaan yang kita lakukan bisa ada impact nih buat yang lain, bisa dipakai. Nah, itu ada tuh kita punya aplikasi lagi yang saling terintegrasi ya Mbak, namanya Andini. Nama-nama orang tah? Ya. Eka ada nggak Eka? Bikin sih. Nanti saya cari ya. Sulit ya apa ya? Andini tuh apa? Anjungan mandiri terkini. Jadi orang kalau kayak di Indomaret, kesebut ya. Jadi kan ada anjungan nih mau beli apa segala macem. Itu kan ada tuh anjungan yang kita cuma ingin lihat harga ini berapa. Nah, silakan di anjungan. Mau ngecek PPB saya berapa? Saya dapat bantuan apa sih dari pemerintah nih? Bisa ngecek juga. Ya, masukin dengan apa catatan, nih, gitu. Dengan catatan di belakangnya tim ini memasukkan datanya gitu. Nah, kalau untuk di smartphone-nya atau di warganya itu ada Larisa namanya. Tanya dong, kan? apa gitu? Touch? Larisa tuh layanan mandiri masyarakat desa. Jadi orang mau bikin surat, ya bisa upload bisa milih di smartphone ya di Android, milih layanan ini nanti si persyaratannya dikirim segala macem gitu. Dan bisa ketahuan diterima, lalu direspon sama orang nih. Misalkan diajukan, habis itu diproses. Kalau ternyata persyaratannya ada yang kurang, bisa ditunda dulu nih. Nanti diupload ulang. Nah, nanti kemudian dicetak. Gitu. Dicetak kan belum tentu ditandatangan, Pak. Nanti sampai terakhir sudah ditandatangani berarti siap diambil. Kenapa sih nama-nama cewek mantan Anda ya itu ya, Bung? Enggak sih. Seneng aja gitu. Kayak seneng. Iya. Semuanya, semua aplikasi nama-nama cewek gitu. Ya. Enggak, ada juga. Nah, kita juga ada untuk pelayanan PKK. Betul. Kita bikin namanya Digi PKK. Ibu-ibu PKK ini kader militan loh, mendata setiap bulan, Posyandu. Tapi mereka tidak terbiasa mendata yang bisa diakses langsung tuh. Jadi manual. Kadang datanya itu ada di Bu Bidan. Padahal Bu Bidan kan jalurnya ke puskesmas, ke dinas kesehatan kan. Harusnya kader ini punya data. Jadi dia mendata warga ini vaksinasi atau imunisasinya sudah berapa banyak, ibu ini sudah kunjungan berapa kali saat hamil. Itu kan harusnya bisa dinikmati langsung nih sama pemerintah desa. Nah, mereka nggak perlu lagi tuh ngentri data, bisa ngambil data dari desa. Copy paste gitu ya? Enggak, jadi diakses data penduduknya. Jadi namanya interoperabilitas, istilahnya tuh, atau terintegrasi lah. Jadi dia tinggal melengkapi data-data yang sedang dia kerjakan saja. Jadi desa tuh pada akhirnya bisa semua bekerja masing-masing, tapi mereka punya dashboard yang bisa memonitor semuanya. Saling terhubung gitu ya. Yang mungkin dari sisi pelayanan itu yang kemudian menjadi sebutan desa digital. Pak RT, Pak RW harus punya data yang sama seperti di desa. Harus tahu juga ya. Harus tahu. Sekarang ini kan kalau pemilihan RT cuma diserahkan cap saja. Iya. RT-nya ganti dari Isun ke Bung Nandar. Capek. Tapi lamun nanya datanya enggak beli tahu. Warganya beli berut. Nah, jadi harusnya saat dia menjabat tuh dia bisa punya data yang sama. Jadi pada akhirnya akurasi datanya bisa bagus lah. Ya, itu yang kita sebut kemandirian desa mandiri data, atau bahasa lebih kerennya desa berdaulat data. Jadi kedaulatan itu harus. Karena level pemerintahan yang paling dekat di masyarakat kan di tingkat desa.
Ini itunya sasarannya desa aja tabung. Kayak Kalau- kota-kota gitunya enggak? Nah kalau di kota Cirebon nih Mm-mm. khususnya, kita juga alhamdulillah nih punya kesempatan waktu itu untuk terlibat di tingkat pelayanan kelurahan. Kalau yang nonton pasti tahu bahwa di kelurahan ada aplikasi namanya Sedulur. Emang ada? Ada. Orang kota. Orang kota. Hei, Ira tau gak sok? Tuh enggak, bukan Itsun aja, Bung. Nanti Pak Wali Kota langsung disuruh keluar aja Iya. jadi warganya. Suruh keluar dari kota. Dih beneran nggak tahu Ada. dan sok aja semua juga nggak bakal tahu semua gitu loh, Bung. Ada. Kalau dulu tuh lahirnya di Kecamatan Harjamukti, di sistem elektronik digital umum kelurahan. Oh, awalnya. Nah, lalu kemudian Dia dong. Dan dia nggak tahu sok kecamatan warga Harjamukti. mana Anda? Tolong Pak Lurah dicoret saja. Dibuang aja ke Jawa yang lain. Jadi- terus gimana tuh? Ya, pada awalnya begitu kita hadirkan pelayanan berbasis aplikasi. Tapi untuk internal nih, Mm-mm. belum ke publiknya. Oh. Karena tadi proses pembayaran nggak bisa instan, Hmm. nggak serta merta di kota terus secepat itu enggak. Dari Harjamukti alhamdulillah kemudian bisa ke Kesambi, bisa ke Lemah Wungkuk. Ya ganti pemimpin kadang stuck lagi. Gitu. Kayak berubah lagi Ya. itunya. Nggak mau ini, nggak mau Nah. pakai ini, nggak mau pakai Ira, nggak mau. Kalau sekarang alhamdulillah nih sudah mulai bisa integrasi dengan data Dukcapil. Jadi Kota Cirebon ini dengan Smart City-nya sudah bergerak ke sana. Nah, nama Sedulur sekarang sedang dipersiapkan menjadi main aplikasi untuk pelayanan publik. Jadi semuanya nanti di sana. Nah, kita dikasihlah kesempatan untuk terlibat di situ. Karena masih core-nya sama kan di bidang pelayanan. Gitu. Jadi pengalaman saya di desa ini sedikit banyaknya jadi dasar untuk cerita di situ. Itu dari 2017 Yang kota ini. yang di kota Harjamukti. Dan Kota Cirebon tuh waktu itu insya Allah tidak ketinggalan cara penerapan teknologi. Saya sampai studi banding ke Bandung loh. Waktu ada lomba sinergitas Harjamukti waktu itu. Kita tuh kalau dari anggaran kalah sama Bandung. Tapi dari aplikasi penerapan layanan, insya Allah kita menang karena kita megang konsepnya, konsep integrasi. Jadi dulu zamannya Bandung lagi booming dengan aplikasi tuh, semua bikin, tapi parsial. Jadi semua punya inovasi 1, inovasi 2, kelurahan ini punya, kecamatan ini punya, tapi masing-masing datanya pun tidak di-gathering dari Dukcapil misalnya, enggak. Semua mengkoleksi data Jadi sendiri-sendiri. dewek-dewek itu Ya, makanya kalau nggak salah di 2018 atau 2017 mereka mulai menertibkan. Jadi tidak boleh lagi nih liar begini. Kan data yang dianggap benar terlepas dari itu sesuai atau tidak dengan di lapangan itu data dari Dukcapil. Itu data benar. Nah, kalau Pusatnya di situ ya. di situ. Sekarang kan ya kita berharap kita sedang menuju satu data walaupun dalam perjalanannya tetap banyak instansi yang mendata sendiri-sendiri gitu. Di desa sekarang lagi ada SDGs, pendataan lagi. 2020 kemarin BPS mendata lagi. Terlalu banyak data sebenarnya. Lucu kan? Dan fotokopi ini, fotokopi itu nggak sih? Ya, KTP Data ini. elektronik Iya, tapi masih fotokopi, baik. Iya. Kopok. Ya. Rame Bung di Iya. Twitter juga maksudnya. Ini tuh fungsinya apa KTP tuh kayak gitu masih Iya. sama kayak yang tetap aja kudu fotokopi. Terus itu chip-chipnya nggak nyambung. Emang data kita nggak ada gitu-gitu Ya, loh. kalau buat kita yang main di situ tuh lucu itu tuh. Hmm. Cuman kan ketawanya kita nggak bisa diterima sama yang lain. Apanya yang lucu? Fotokopi kan hal yang biasa. Enggak, KTP itu kan elektronik. Mau nggak mau harusnya ke situ. Ya kita positive thinking aja lah, lagi berproses. Gitu. Nggak tahu berapa lama. Ups. Baik. Udahan. Itu nanti dikat ya, Bang. Gak mau anjir. Nanti itu dipecat jadi host podcast Iya. magang. Pengangguran lagi nanti. Gak apa-apa nanti gabung kita. dapat bansos dari pemerintah buat warga-warga yang banyak itu. Ya udah nggak apa-apa sih Iya, mau. Warga-warga kayak itu tuh maksudnya apa, Bung? Yang tadi pengangguran kan katanya harus dibantu. Bener bansos untuk pengangguran emang ada? Enggak. Mana ada, Pak? Yang terdata aja. Iya, mau season di data Ajukan dong. sebagai warga pengangguran. Bung, seru Siap. sekali. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih?
terkait aplikasi desa. Apa? Ya, Masa terkait gini. percintaan Ira, Bung? Iya. Sengaja aja biar durasinya Ira panjang. mancing-mancing gitu. Biar durasinya Gak panjang. mau, isinya Iya. kempang. Ya. Jadi gini, untuk semua yang sekarang sedang berproses nih di desa-desa, ya memang teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi ya, diterima menjadi bagian dari dan kita menjadi pelakunya gitu. Mau tidak mau harus belajar, mau tidak mau harus menerima perubahan itu gitu. Digitalisasi terhadap desa ya sedang terjadi dan itu bagian dari pergerakan menuju yang lebih baik. Saya sih optimis aja sih sebenarnya gitu. Ya manusia mah gimana didampinginya bagus ya insya Allah jadi bagus. Kalau dicuekin ya pada akhirnya akan begitu saja. Dan anak muda yang sedang masuk ke desa gini, sabar aja prosesnya. Jadi jangan membawa idealisme serta merta harus diterima ya enggak, lu sapa. Lu mungkin populer di luar kota misalkan, sudah kerja di perusahaan besar. Tapi kan harus tahu tuh kultur di situ bahwa mereka tuh mungkin tidak mampu mencerna bahasa yang tinggi. Masuk menjadi bagian dari mereka, turun dalam keseharian mereka. Berbaur. Iya, jadi jangan tiba-tiba datang ada gap nih, enggak. Dan bersabar saja. Saya juga lama kok berprosesnya gitu. Dan insya Allah ya kita akan sampailah di titik terbaik di pelayanan desa. Bung Nandar, makasih udah mampir di Ngopi Pasti, Sama-sama, udah Mbak Eka. sharing. Sama-sama. Semoga kedepannya seluruh desa di Ciayu Majak Kuning bisa Amin. deketin semua. Amin. Nggak ada halangan. Amin. Jadi mereka pada mau maju semua lah Amin. itu Amin. buat desanya. Buat masyarakatnya jadi dilayani lebih baik. Iya, layani aku dong. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Joget-joget nggak? Enggak. Jaim. Masih jaim dulu. Enggak, tadi di depan TikTok. Wah. Dadah. Dah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.